Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi perkuliahan hari ini. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi manajemen sama Ibu Risma. Ya. Hari ini kita bahas pertemuan kelima ya Bu ya, Ya, tentang betul. penilaian kinerja dan harga transfer. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas dua ya, tentang penilaian kinerja dan yang satunya harga transfer. Langsung kita mulai. Ini akan mulai ke penilaian kinerja dulu. Jadi di sini ada pengertiannya. Kinerja keuangan itu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Nah, untuk mengetahui kan kinerja keuangan itu juga harus ada penilaiannya, jadi harus dinilai. Nah, untuk penilaian kinerja itu pengertiannya adalah penentuan secara periodik aktivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu. Nah, di sini ada segala sesuatu pasti ada tujuannya ya. Nah, untuk penilaian kinerja itu juga ada tujuannya, ada dua, yaitu memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. Kemudian juga yang kedua itu membantu untuk menetapkan strategi. Begitu. Jadi nanti ada tujuannya ini dua. Yang pertama memotivasi karyawan sama membantu menetapkan strategi yang digunakan. Iya, betul sekali. Lanjut. Ya, boleh ini lanjut. Ke manfaat ya sekarang. Apa sih manfaatnya? Kenapa kalau kita harus melakukan penilaian kinerja gitu? Yang pertama, untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat, untuk menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerjanya. Kemudian yang kelima, menyediakan dasar bagi distribusi penghargaan. Jadi misalnya kalau misalkan distribusi penghargaan ini kan jadi kayak reward kayak gitu. Kalau reward nggak ada penilaiannya, dia akan di reward berdasarkan apa kayak gitu. Jadi biar memotivasi juga ya. Bakalan dapat reward nih, pasti nanti kinerjanya bakal lebih baik lagi. Nah, gitu ya, Bu, ya? Betul sekali. Nah, itu ada manfaat tadi. Kemudian kita lanjut lagi ke nah ini, penilaian kinerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama internal, kemudian yang kedua adalah eksternal. Kalau yang internal itu penilaian atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian dari pencapaian tujuan perusahaan, baik di bidang keuangan maupun keseluruhan. Tujuannya adalah memberi petunjuk pembuatan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen. Untuk yang eksternal yaitu penilaian atas prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat hasil pelaksanaan kegiatannya. Tujuannya kalau yang di sini itu sebagai dasar penentuan kebijakan. Jadi kalau yang internal itu untuk penilaian kinerja manajer, kalau yang eksternal itu penentuan kebijakan. Jadi mau penanaman modal, terus efektivitas produksi dan sebagainya kayak gitu. Lebih ke eksternalnya ya kalau itu. Betul. Nah, di sini ada 4 konsep dasar yang perlu dipahami dalam penilaian kinerja yang terkait dengan strategi perusahaan, yaitu yang pertama, sebelum menentukan penilaian kinerja itu harus menentukan strategi dulu. Kemudian menentukan pengukuran strategi. Jadi strategi itu bisa dicapai, ukurannya apa? Kayak gitu. Kemudian mengintegrasikan pengukuran itu ke dalam sistem manajemen. Jadi diterjemahkan lagi pengukuran itu ke dalam diterjemahkan pada manajemennya itu seperti apa kayak gitu. Kemudian setelah diintegrasikan itu dievaluasi seperti itu. Jadi setelah kita menentukan strateginya, biasanya strategi ini kan jangka panjang ya Bu ya? Iya, betul sekali. Panjang. Jadi terus kita menentukan pengukuran strateginya tadi itu apa? Iya. Terus nanti diintegrasikan pengukuran tadi ke dalam sistem manajemen. Terus setelah di pelaksanaan tadi bakal ada evaluasi ya Bu, gimana sih ini, apa ada yang kurang atau gimana gitu ya? Apa ada melenceng kayak gitu kan biasanya. Iya, biasanya ada evaluasi buat yang lebih baik lagi ke depannya kan ya? Betul sekali. Seperti itu. Kemudian ada kriteria kinerja. Yang ini ada 3 ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif.
Yang pertama kriteria tunggal, yaitu kalau misalkan kinerjanya hanya dinilai berdasarkan satu patokan aja, seperti misalkan kinerja manajer penjualan itu manajer pemasaran itu hanya dipotok pada banyak tidaknya jumlah penjualan kayak gitu, itu hanya satu aja. Kemudian kalau misalkan yang beragam itu dia macam-macam. Dengan tujuannya, yang kedua ini tujuannya agar manajer divisi itu mengerahkan kinerjanya pada berbagai ukuran kinerja. Jadi nggak cuma satu aja penjualan gitu, tapi dia misalkan ada profitabilitasnya kayak gimana, terus karyawannya kayak gimana, kemudian respon dari pangsa pasarnya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini ada kriteria gabungan, yaitu menggunakan metode penilaian gabungan antara beberapa ukuran. Seperti contohnya ini profitabilitas dan pangsa pasar, dia untuk menilai kinerja manajer pemasaran. Jadi kalau yang tadi kan cuman penjualan aja ya. Nah di sini dia kriteria tunggal ya. Kemudian yang gabungan itu dia masukin profitabilitas juga dan pangsa pasar kayak gitu. Nggak cuma satu. Jadi ada lebih lihat dari sisi yang lain seperti apa. Iya, betul sekali. Nah di sini ada ukuran kinerja keuangan, itu ada 4 ya. Jadi untuk mengukur kinerja keuangan itu bisa dilihat dari rasio profitabilitas, aktivitas, leverage, dan likuiditas. Kalau rasio-rasio ini biasanya banyak ya Bu ya? Iya banyak, ini berisi rumus-rumus tapi belum ini. Ini masih rumus dasar kayak gitu kan ya. Belum terlalu pusing ya? Belum terlalu pusing. Nah ini untuk rasio profitabilitas sendiri itu adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil. Di sini ada 5 rasio. Ada gross margin ratio, rumusnya bisa dilihat. Dia untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan produk. Kemudian ada profit margin ratio untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan melihat besarnya laba bersih setelah pajak dalam hubungannya dengan penjualan. Kemudian di sini yang ketiga ada return on investment, biasanya ini ya familiar ya, ROI ini. ROI, ROA, ROE. Iya betul sekali. Nah kalau ROI ini menggambarkan dia kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aset yang diinvestasikan kayak gitu. Terus kemudian ada ROE, itu menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian pada pemegang saham atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada earning per share, itu menunjukkan kemampuan manajemen memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap rupiah yang ditanamkan oleh pemegang saham. Nah ini ada lagi rasio likuiditas. Nah likuiditas, tadi profitabilitas, sekarang likuiditas. Betul sekali. Kalau tadi berhubungan dengan investasi kayak gitu ya. Kalau ini ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang. Jadi di sini lebih rasio ke utang. Rasio utang kayak gitu. Di sini ada 3, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kalau current ratio itu menggambarkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Dia dengan membagi aset lancar dibagi utang lancar. Jadi ibaratnya aset lancarnya itu bisa menutup utangnya kayak gitu. Semakin kemampuan membayar utangnya tadi itu benar. ya. Terus kemudian untuk quick ratio itu patokan kemampuan membayar utang perusahaan yang telah jatuh tempo. Jadi di sini kita lihat itu kan ada kas, piutang, surat berharga, itu kan yang liquid ya. Nah dia mampu nggak sih dia mengcover utang lancarnya dia? Karena asumsinya di sini kan udah jatuh tempo, berarti kan harus ada uang atau harus ada pembayaran yang liquid gitu. Kemudian yang ketiga cash ratio, itu menunjukkan kemampuan membayar utang lancar dengan aset yang lebih siap digunakan. Di sini kayak dipersempit lagi, contohnya kas dan surat berharga itu tadi. Kemudian itu yang rasio likuiditas ya. Tapi biasanya kalau investor kan juga pasti lihat dari rasio-rasio ini juga ya sebelum mereka mau menanamkan investasinya. Kira-kira perusahaan ini bagus apa enggak ya, sehat atau enggak, pasti mereka lihat dari rasio-rasio tadi ini. Entah profitabilitas atau leverage-nya kayak gimana. Iya betul sekali, karena nggak mungkin kan ya ada orang yang mau
menanamkan investasi, terus perusahaannya jelek, perusahaannya kayak gimana, langsung asal aja iya, gitu kan, asal aja. Pasti ada penilaiannya ya Bu, ya, salah satunya lihat dari rasionya ini tadi. Begitu. Terus kemudian di sini ada rasio leverage. Ini adalah penilaian kinerja yang dia punya maksud untuk mengukur sampai sebesar apa aset perusahaan itu dibiayai dengan utang. Pembiayaannya. Jadi di sini ditekankan dibiayai dengan utang ya. Biayai dengan utang. Jadi kalau misalkan stakeholder itu kan ngelihat ini perusahaan lebih banyak dibiayain sama utang apa ininya ya asetnya kayak gitu kan. Nah di sini dia melihatnya yang rasio utangnya. Di sini ada berapa? Ada tiga total debt to equity ratio, itu menggambarkan seberapa besar modal pemilik dapat menutupi utang-utangnya. Kemudian yang kedua debt to total asset ratio, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menjamin keseluruhan utang dengan aset yang dimiliki. Kemudian equity to total asset ratio, dia menggambarkan hubungan antar jumlah modal terhadap total aset. Jadi benar banget tadi yang disampaikan Bu Kiki, misalkan ada investor yang mau melirik gitu ya, mau investasi kayak gitu, dia kan juga ngelihat ini. Kenapa? Karena misalkan nih perusahaan ternyata asetnya banyak, tapi kebanyakan tutup dengan atau dibiayai dengan utang gitu. Misalkan suatu saat jatuh tempo ternyata modal yang dipunyain tuh kayak cuman mungkin 1:5 gitu ya, kebanyakan utangnya. Nah itu dia, perusahaan kan bisa kolaps kan. Nah di sini rasio leverage ini menjembatani bagi stakeholder juga bisa melihat bahwa ini loh kondisi keuangan kita, kondisi hutang kita dibandingkan dengan modal kita sebesar ini kayak gitu. Berarti hutang ini tadi juga maksudnya nggak melulu image-nya negatif ya, tapi hutang itu juga bisa dibuat untuk seperti ini ya, pelebaran sayap perusahaan. Misalnya mau ada pengembangan seperti apa, mungkin pembiayaannya tadi melalui hutang, nggak melalui langsung cash gitu ya. Tapi kalau banyak utang terlalu banyak tapi nggak sebanding dengan aset yang dimiliki juga ini ya bahaya juga ya. Bahaya juga. Kita mau bayarnya pakai apa gitu kan ya. Iya. Begitu. Nah ini yang keempat ada rasio aktivitas. Jadi dia menilai penilaian kinerja yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dananya. Jadi kan tadi penggunaan utang, terus kemudian investasinya, terus di sini juga dilihat efektivitas penggunaan sumber dana kayak gitu. Dilihat seberapa efektifnya. Betul sekali. Jadi nggak cuman jumlahnya aja, tapi efektivitasnya juga di sini dilihat gitu. Di sini ada 3. Yang pertama total asset turnover ratio, dia menggambarkan kecepatan perputaran aset yang digunakan. Kemudian ada account receivable turnover ratio, dia menggunakan kemampuan manajemen mengelola atau memutar dana yang tertanam. Kemudian ada account receivable collection period ratio, dia mengukur waktu yang dibutuhkan dalam mengumpulkan piutang kayak gitu. Karena gini, semakin cepat rasio ini maka akan semakin bagus ya perusahaan, karena ibaratnya kalau misalkan terhambat gitu kan berarti ada penumpukan atau penggunaan sumber daya yang dia juga delay kan ya. Harusnya jadi perputarannya bisa, itu ya. Betul sekali, harusnya dia bisa dipakai, bisa mungkin dimaksimalkan gitu, dipakai setiap hari, tapi ternyata kok mandek ini, kok nggak lancar. Nah kayak gitu itu juga mempengaruhi dari aktivitas perusahaan juga kayak gitu. Oke, kemudian nah di sini saya juga akan menekankan tentang pengukuran kinerja pusat investasi, dan di sini kebanyakan itu menggunakan ROI, return of investment. Interest. Return on investment ya, maaf. salah. Tipu ya. Ya, investment. Sudah siang ini, ngantuk. Return on investment, jadi pengembalian atas investasi. Nah itu dia itu mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan. Di sini ada dua rumus. Yang pertama itu laba operasi dibagi rata aset operasi. Nah kedua
kedua laba operasi dan rata aset operasi ini masih bisa dipecah lagi. Nah, ini rumus. Jadi bisa diganti dengan rumus lain. Rumusnya ini. Jadi ada 2 rumus kayak gitu. Pakai margin dikali perputaran aset atau yang sebelumnya tadi itu ya? Bisa pakai margin dikali perputaran aset, bisa menggunakan ini laba operasi dibagi rata aset operasi. Tergantung nanti di soal yang diketahui mana kayak gitu. Biasanya nih Bu, kalau ya mungkin kalau untuk investor kan pasti juga melihat rasio-rasio kayak gini. Tapi kalau mungkin kayak kita yang bukan kita ya, mahasiswa mungkin lebih ininya pasti kalau pakai rasio-rasio gini mungkin mereka lebih pakai waktu mereka nanti skripsi ya. Betul biasanya sekali. Mungkin kalau pakai data yang udah ada di laporan keuangan pasti mungkin mereka nyarinya dari datanya asetnya atau nanti mau pakai rasio, mau pakai ROA atau pakai ROI. Nah itu juga bisa nanti sambil lihat di rumus ini nih bisa membantu kalian juga. Mau yang skripsi nih. Iya, ini berarti kayak pendahuluan dikit, mengetahui rumusnya ada ini ya. Jadi nanti kalian bisa cari tahu di laporan keuangan ya Bu. Biasanya itu udah ada data-datanya, nanti ada neraca, terus habis itu ada catatan atas laporan keuangan dan lain-lain. Jadi nanti kalian dari data-data situ bisa coba nih ngitung gimana sih ROI-nya. Tapi kadang di laporan keuangan tuh juga udah ada yang udah jadi diketahui ROI-nya sekian persen atau ROI-nya sekian persen. Tapi kalau kalian mau hitung secara manual juga bisa. Atau cari ini aja, cari laporan keuangan yang dia masih bentuknya laporan keuangan aja, jangan ada ininya. Belum ada ringkasannya ya. Itu nanti ada contekannya. Ditutup dulu. Ya lanjut Bu. Nah untuk yang rumus yang kedua ini dia bisa dijabarkan lagi. Jadi ini rumus yang di bawahnya itu. Jadi laba operasi ya. Margin itu didapat dari laba operasi dibagi penjualan. Untuk yang perputaran aset itu dari penjualan dibagi rata aset operasi. Kita langsung ke ilustrasi aja nih ya. Langsung ke contohnya biar nggak nerawang-nerawang ini apa ini masih bingung. Oke, diilustrasikan misalkan perusahaan itu punya 2 divisi dan dia divisi elektronik sama divisi buku. Ini dia punya data ROI-nya sebagai berikut. Untuk yang atas itu tahun 2020, untuk yang bawah itu 2021. Diketahui ya, untuk penjualan sebesar 30 juta, kemudian yang untuk divisi elektronik, kemudian laba operasi divisi elektronik itu 1.800.000. Rata aset operasinya 10 juta. Sedangkan untuk divisi buku itu 117 juta untuk penjualan, kemudian laba operasinya 3.510.000. Kemudian untuk rata aset operasinya itu 19.500.000. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Bisa boleh pakai penjualan dibagi laba operasi atau mau pakai yang margin dikali ini perputaran aset ini juga boleh. Yang laba operasi per yang penjualan tadi ya. Itu bisa karena hasilnya akan sama. Dia akan menghasilkan angka 18%. Untuk yang bawah juga sama, hanya dia angkanya beda, makanya ROI-nya hasilnya beda gitu. Sebenarnya cara pengerjaannya sama, cuman angka yang dimasukkan ini beda. Iya, gitu. Betul sekali. Mau pakai rumus pertama, rumus kedua hasilnya akan sama, kayak gitu. Nah, di sini, nah ini dia. Kalau kita pakai yang margin dikali perputaran, marginnya ketemu segini 6%. Kemudian perputarannya ada 3 kali dan hasilnya juga sama 18% gini. Untuk yang 2021 marginnya 5%, perputarannya 4 kali. Ini juga sama hasilnya 20%. Untuk yang divisi buku juga bisa dibandingkan, ini kan sama 18 dan 15% gini, 18 dan 15%. Kalau yang tadi ini menggunakan yang penjualan dibagi laba operasi, hasilnya kan akan 1,8 kayak gitu. Kalau yang satunya tadi cuma tinggal persentasenya berapa dikalikan sama perputarannya. Persentase margin dikali perputarannya, kayak gitu. Jadi di sini saya mau mengkomparkan bahwa 2 rumus itu hasilnya akan sama kayak gitu. Pokoknya selama nggak salah masukkan angka ya. Nah itu dia. Selama nggak salah biasanya masukin. Kadang itu keliru. Iya, kadang tuh ini yang mana yang dimasukin, asal udah, masukin aja. Cepetan pokoknya selesai ngerjakan. Salah masukin ternyata. Nah itu dia. Nah di sini ilustrasi yang kedua, jika manajer mampu menaikkan kinerja penjualan dari
2 juta menjadi 2.200.000, maka laba operasi ini beda soal ya. Misalkan beda sama ilustrasi yang tadi. 2 miliar menjadi 2.200.000. Maka laba operasi juga mengalami kenaikan 200 juta menjadi 240 juta. Nah, ini dia akan menghitung ROI yang baru. Jadi di sini kan kalau tadi kita cuma tahu penjualan sama laba bersih. Nah, kalau di sini dia ada kenaikan. Ada perubahan soal dikit. Dia mengalami kenaikan penjualan. Ini ada modifikasi soal ya, biar nggak itu aja, jadi nanti ada variasinya. Ya, ada variasinya. Jadi di sini diketahui yang dibagi itu bukan 200-nya, karena kan cuma kenaikan ya, mengalami kenaikan 200, tapi dia 240 juta karena laba yang sebelumnya ditambah kenaikan ini dia menjadi jumlahnya itu 240 juta. Berarti yang dimasukkan yang 240 juta. Yang sudah menjadi berapa itu yang dimasukkan. Iya, betul sekali. Kemudian dibagi bukan 2 miliar, bukan dari penjualan yang awal, tapi setelah ditambah dengan kenaikannya 2.200.000. Jadi di sini harus hati-hati ya, harus jeli kayak gitu. Jadi kalau ada perubahan kenaikan, justru yang perubahannya itu yang dimasukkan angkanya. Iya, betul sekali. Jadi, bukan selisihnya atau yang awal ya, tapi hasil akhir perubahannya. Hasil akhir perubahannya. Jadi jangan sampai salah masukin nih. Nah, itu kemudian dikali, ini juga sama, penjualannya juga hasil akhir dari perubahan tadi dibagi dengan ini 1 miliar itu apa kemarin? Ini sebentar. Dibagi dengan ini 1 miliar, kemudian hasilnya ini ROI-nya ketemu 10,91%, kemudian dikali dengan ini 2, berapa ini? 2 perputarannya. Jadi hasilnya 24% kayak gitu. Terus ini juga sama, tapi dia yang bawah itu dia bukan ditambah tapi dikurangi kayak gitu. Jadi penghitungannya sama tapi caranya sama, cuman ini modifikasi lagi. Iya, yang betul lain. sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini ini jika manajer mampu mengurangi aktiva operasi. Kalau ini yang dikurangi adalah aktivanya. Kalau tadi penjualannya dinaikkan, biayanya diturunkan. Kalau ini aktivanya. Jadi ada 3 operasinya yang dikurangi. Jadi dia nah ini tinggal 800.000. Jadi aktivanya itu tinggal 800.000. Kalau yang ini kan 1 miliar ya. 800 juta, Bu. Oh, 800 juta ya. Kalau yang tadi kan ini 1 miliar aktivanya. Yang bawah juga 1 miliar aktivanya gitu. Kemudian itu yang ratanya bukan, Bu? Rata aktivanya. Nah, di sini tinggal berapa ini? 800. 800 juta. Nah, ya. Untuk penjualannya kembali ke soal yang awal, bukan yang 2.200.000. Flashback lagi ke belakang. Jadi karena kan asumsinya yang berubah bukan ininya, bukan penjualannya, tadi ya, tapi investasinya, rata investasinya, rata aset, rata aktivanya. Jadi begitu. Jadi di sini ada 3 tipe yang berbeda gitu. Penjualan nambah, penjualan berkurang, kemudian dengan perubahan aktivanya kayak gitu. Kemudian hasilnya segini. Untuk rumusnya sama, cuman bedanya yaitu angka-angkanya itu karena kan dia yang ditambah yang mana, yang dikurangin yang mana, kemudian yang berubah harus yang mana. Hati-hati sama variasi soalnya ya. Betul sekali. Nah, di sini sedikit aja. Keunggulan ROI itu dia bisa mendorong manajer fokus pada hubungan antara penjualan, beban, investasi. Dia juga bisa mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya dan mendorong manajer fokus pada efisiensi aktiva operasi, karena ketiga ini kan yang dia dihitung di dalam rumus ya, dia masuk dalam rumus. Nah, tapi kelemahannya di sini dia terlalu fokus pada penilaian kinerja jangka pendek kayak gitu ini. Dia hanya fokusnya profitabilitas, kemudian dia juga kepentingan jangka pendek aja.
Oh, berarti bukan melihat ke jangka panjangnya ya. Betul sekali. Jadi yang ada sekarang ya udah di istilahnya kayak udah biayanya yang sekarang nih. Biayanya kalau bisa ditekan sekarang ya udah sekarang, yang nanti pikir nanti kayak gitu. Iya. Nah, di sini sedikit tentang harga transfer. Harga transfer udah beda lagi ya, Bu? Iya, beda lagi. Jadi ini memang materinya ada 2 ya. Rada agak banyak gitu. Iya, ini mulai pusing kayaknya. Tadi habis ada rumus-rumus ya, ada rumus. Ini apa lagi langsung pindah harga transfer. Nah, tapi ini aja sedikit aja ini. Jadi dia itu harga transfer itu harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Jadi kalau kita tahu biasanya jual beli itu kan perusahaannya beda gitu ya. Kalau ini dia melakukan jual beli atau penyerahan barang ke divisi perusahaannya itu sama. Perusahaannya satu perusahaan ya. Satu perusahaan tapi beda divisi. Kayak gitu. Jadi tidak terhitungnya jual beli tapi masuknya namanya harga transfer gitu. Itu bukan jual beli karena dalam satu perusahaan. Iya, betul sekali. Nah, di sini nilai barang yang ditransfer itu merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Jadi sebenarnya apa ya, sistemnya hampir sama kayak orang jual beli gitu. Cuman yaitu dia masih dalam satu perusahaan. Cuma beda divisi aja ya. Iya, beda divisi aja dan beda istilah kayak gitu ya. Kalau itu namanya harga transfer ini tadi. Nah, karena dia satu divisi, makanya satu perusahaan, mohon maaf, karena satu perusahaan dia harus ada ini saya lewatin dulu aja ya. Dia harus ada ini macam-macam metodenya. Karena kan kalau satu perusahaan kan biasanya gini ya, kok satu perusahaan aja kok pakai jual beli sih. Nah itu makanya dia ada penetapan metode-metodenya kayak gitu. Ada metodenya sendiri. Untuk metodenya itu ada kalau nggak salah 5 ya. Yang pertama itu ada sesuai dengan harga pasar. Jadi harga transfer yang di sini itu dia mengikuti. Jadi kalau misalkan dia divisi A dia mau mentransfer ke divisi B, ya udah barangnya itu sesuai dengan harga pasarannya berapa sih kayak gitu. Menyesuaikan ya harga dengan yang saat itu harga pasar saat itu. Tapi ada lagi yang dia cuma satu perusahaan kok, kita pakai harga ini deh berdasarkan biaya aja. Jadi kalau biaya kan dia nggak ini ya, nggak ada profitnya ya. Jadi cuman biaya aja. Tapi biaya ini juga dia istilahnya kayak bisa membuat produk hasil akhirnya itu kan nanti jadi nggak mahal kan, karena yang ditransfer ke divisi A ke divisi B itu kan hanya biayanya aja, jadi pokok biayanya aja. Kalau yang harga pasar kan ini pasar di sekarang berapa? Iya, jadi kan lebih mahal. Iya, lebih mahal kayak gitu. Tapi di sini untuk transfer berdasar biaya itu juga ada ini transfer berdasarkan biaya plus. Bedanya biaya apa? Plus. Ada lagi nih, ada embel-embel plusnya. Ada plus. Jadi kalau biaya sendiri itu cuman ini divisi A memproduksi barang X itu sebanyak berapa? Ya udah, itu yang diganti oleh divisi B gitu. Yang dibayarkan oleh divisi B. Kalau yang ini dia itu menambahkan. Jadi barang X ini aku produksi dengan biaya katakanlah 10.000. Tapi aku nambah loh, aku ngeplusin ya, aku kasih keuntungan buat divisiku misalkan berapa 10%. Nah, kayak gitu. Jadi ada tambahan profit untuk divisinya yang menjual tadi ya. Betul. Jadi biar nggak kelihatan rugi banget gitu kan ya. Jadi dia aku kasih dong dikit gitu. Anggapnya tetap aja ini transaksi kan ya, maunya ada untung gitu. Iya, apalagi kalau misalkan diukur berdasarkan kinerja per divisi gitu kan kelihatan ini kan ya. Biar ini ada plusnya gitu. Sama kayak judulnya harga transfer berdasarkan biaya plus. Iya, biaya plus. Kemudian yang ketiga itu ada yang keempat, tadi yang ketiga. Yang keempat itu harga transfer yang dinegosiasikan. Jadi kalau ini dia runding dulu. Jadi runding dulu gimana nih kalau misalkan kan biasanya gini, misalkan barang X itu harga pasarnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi otomatis ditransfer ke harga B, divisi B akan menghasilkan produk yang harganya lebih mahal gitu. Nah, kita udah deh runding aja gitu. Maksudnya biar sama-sama win-win solution, kita merundingkan. Jadi divisi A sama divisi B, jadi dia mencapai satu harga itu berdasarkan perundingan kayak gitu.
Kayaknya kita cut dulu ya Bu ya. Kita lanjut ke sesi kedua nanti. Ini kurang dikit lagi nih. Oh kurang dikit lagi? Cuma satu. Oh kurang satu lagi ya? Boleh. Lanjut ya. Nah ini di sini ada harga transfer arbitrer. Kalau ini yang terakhir itu dia ditentukan oleh manajemen yang lebih tinggi. Jadi si divisi A sama divisi B cuma tinggal melaksanakan aja. Oh tinggal pelaksanaan aja. Kalau yang negosiasi tadi atas kesepakatan bersama ya. Nah ini di sini cuma contoh soal aja, silakan nanti dibaca. Oh yang ini contoh soalnya. Contoh soal aja. Contoh soal lagi. Jadi ada jawabannya juga Bu itu pembahasannya. Ini jadi kayak sudah ada ininya, udah ada judulnya. Ini metode biaya plus tuh kayak gini, metode biaya. Contoh-contohnya. Contohnya kayak gitu. Nanti bisa dilihat sendiri contoh-contohnya ya di sini. Mungkin kalau masih belum paham nanti waktu kelas online atau offline bisa ditanyakan langsung ke Bu Risma. Iya, karena ini materinya banyak banget ya. Kayaknya agak puyeng ya Bu ini. Iya betul. Kalau kita dia rasio-rasio. Oke, sekian dulu kalau untuk materi yang ke bab 5 ya. Oh, sekian materi hari ini. Wah, udah habis, nggak kerasa ya. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.